Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang suatu penelitian yang berjudul Optimasi Keuntungan Toko Roti Maesakik dan Bakery Cabang Permata Legenda. Pada kesempatan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan linear programming. Pendahuluan, persaingan bisnis semakin menunjukkan eksistensinya di dalam dunia ekonomi. Bisnis merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga keberlangsungannya sangat penting bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Banyak sekali jenis bisnis yang berkembang saat ini, salah satunya adalah berkembangnya usaha bisnis dalam produksi kue. Kue merupakan salah satu makanan manis yang berbahan dasar tepung, gula, dan telur. Salah satunya adalah makanan sebagai kue adalah roti bolen. Roti bolen termasuk roti khas Indonesia yang terkenal dengan dalam bentuknya yang memiliki lapisan-lapisan yang renyah. Roti bolen juga dapat dibuat bervariasi dengan isinya, yaitu coklat, keju, pisang, pisang coklat keju, dan lain-lain. Mesa Cake and Bakery merupakan usaha keluarga yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Produk kue yang digemari menurut pemiliknya adalah bolen pisang dan bolu pisang. Banyaknya permintaan akan kedua jenis kue tersebut untuk dijadikan sebagai makanan atau antaran dalam acara-acara tertentu. Untuk itu, analisis dalam mengoptimasi keuntungan produksi dari bolu pisang dan bolen pisang perlu dilakukan agar terciptanya keuntungan maksimum. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan linear programming, menggunakan metode simplex dengan bantuan software POM for Windows. Jadi dalam hal ini adalah ada produksi bolu pisang dan bolen pisang. Ada dua produksinya, jadi X-nya ada dua. Bentuk standar linear programming yang sudah umum adalah seperti ini, ada fungsi tujuan, itu dengan memaksimalkan Z sama dengan C1 kali X1 plus C2 kali X2 dan seterusnya plus Cn kali Xn. Dengan fungsi kendalanya adalah A1 kali X11 plus A12. Saya ulangi lagi, A11 kali X1 plus A12 kali X2 dan seterusnya lebih kecil dari B. Constraint-nya ya, B1. Kemudian A21 kali X1 ditambah A22 kali X2 plus dan seterusnya lebih kecil dari B2. Jadi B1 dan B2 ini adalah sumber daya yang tersedia. Kalau linear adalah linear programming dalam bentuk umum, kemudian dalam bentuk simpleknya dia dirubah menjadi seperti ini, fungsi tujuannya menjadi C, menjadi Z. Jadi yang fungsi yang sebelah kiri yang ini, fungsi yang sebelah kanan ini dipindahkan ke kiri sehingga menjadi tanda minus semuanya. Jadi Z dikurangi C1 kali X1 dikurangi C2 kali X2 dikurangi Cn kali Xn, kemudian dikurangi 0 kali S1. Ya, jadi S1 ini adalah fungsi tambahan yaitu slack, kemudian kurangi 0 kali X2, kemudian dikurangi 0 kali Sn, sama dengan NK. Fungsi kendalanya demikian juga ini ada tambahannya di sini adalah setelah fungsi yang kendala yang aslinya seperti ini ditambahkan dengan fungsi slack-nya. Jadi dimulai dari 1, koefisien dari S1, kemudian seterusnya menjadi 0 sampai Sn, itu sama dengan B1. Kemudian yang keduanya ini adalah ditambah dengan di sini 0 kali S1 ditambah 1 kali S2 ditambah dengan dan seterusnya sampai 0 kali Sn B2. Dan kalau ini ada kendalanya banyak ya, ada kendalanya banyak maka ini sampai di sini 1 Sn plus B Bn ya. Jadi itu fungsi dalam bentuk simpleknya. Oke. Melanjutkan untuk metodologi pengumpulan data.
Data yang dikumpulkan merupakan jenis data kuantitatif yang diperoleh melalui observasi langsung pada tempat penelitian, yaitu pada toko roti Maisa Cake dan bakery cabang Permata Legenda, dengan mewawancarai pemilik tempat usaha tersebut. Adapun pertanyaan yang diajukan mengenai bahan baku utama dan yang digunakan untuk pembuatan kedua produk tersebut, yaitu tepung terigu dan buah pisang, serta perkiraan permintaan untuk masing-masing kedua produk tersebut, yaitu bolu pisang dan molen pisang. Nah, untuk pengolahan data yang didapat diolah dengan menggunakan perangkat lunak Form for Windows. Nah, dengan demikian untuk pembentukan fungsi atau model dari linear programming-nya adalah untuk membuat bolu pisang itu diperlukan 0,2 kg tepung terigu dan 0,2 pisang sisir. Kemudian permintaannya adalah 5 unit yang paling minimum. Kemudian untuk bolen pisang, jadi ada bolu pisang, ada bolen pisang. Untuk bolen pisang itu untuk tepung terigunya adalah 0,15 kg, kemudian pisang sisirnya adalah 0,24. Sedangkan bahan baku yang tersedia untuk tepung terigu itu adalah 8,5 dan untuk pisang sisir adalah 14. Jadi pertama kali ini untuk permintaan ini diasumsikan belum ada dulu ya. Kemudian keuntungan untuk 1 unit bolu itu ditetapkan adalah 4.000, sedangkan untuk bolen pisang adalah 5.000. Ya, jadi X1-nya adalah bolu pisang, X2-nya adalah bolen pisang. Sehingga persamaannya, maka fungsi atau model linear programming-nya adalah Z sama dengan 4.000 adalah keuntungan dari bolu pisang, kemudian 5.000 keuntungan dari bolen pisang kali X2 ya, tambahkan. Kemudian fungsi kendalanya adalah dilihat dari data ini adalah ke bawah jadinya ya, 0,2 ditambah 0,15 sama dengan 8,5 kilogram. Kemudian ini juga yang kedua adalah 0,2 ditambah 0,25 lebih kecil dari 14. Jadi lebih kecil dari bahan yang tersedia 14. Ya, kemudian X1, X1-nya adalah lebih kecil dari 5, artinya lebih kecil sama dengan 5, artinya tidak boleh lebih besar dari 5. Kemudian X2-nya lebih kecil sama dengan 50, tidak boleh besar dari 50. Nah, ini nanti penjelasannya nanti akan saya jelaskan berikutnya kenapa dia lebih kecil 5 dan lebih kecil 50. Yang jelas X1, X2-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, untuk selanjutnya adalah dalam bentuk model simplex dirubah menjadi seperti ini. Jadi Z dikurangi 4.000 X1 dikurangi 5.000 X2 dikurangi 0 S1 kurangi 0 S2 kurangi 0 S3 dikurangi 0 S4 sama dengan 0. Ya. Kenapa sampai S4? Karena kendalanya tadi ada 4. Tapi dalam nanti penyelesaiannya dengan menggunakan Form for Windows, nanti secara bertahap akan kita lakukan. Ya. Kemudian untuk model simpleknya untuk kendalanya adalah di sini 0,2 kali X1 tambah 0,15 kali X2 ditambah 1 S1. Ya, karena ini untuk yang kendala 1 itu sama dengan 8,5. Ini untuk tepung terigu. Ya, jadi yang lainnya 0 ya koefisiennya ya. Jadi tidak perlu ditulis karena di sini koefisiennya yang lainnya adalah 0. Kemudian untuk yang kendala X2 0,2 X1 ditambah 0,25 X2 ditambah 1 S1 sama dengan 14. Kemudian yang ketiganya X1 ditambah 1 S3 sama dengan 5. Itu perkiraan permintaan bolu pisang. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut kenapa 5 dan kenapa 50 untuk bolen pisangnya. X2 ditambah 1 S4 sama dengan 50. X1, X2, X3, S1, S2, S4 itu lebih besar daripada 0. Nah, di dalam Pomforindo
Di dalam window untuk memasukkan data tidak perlu memasukkan model yang dalam bentuk simpleknya. Ini model yang dalam bentuk simpleknya ini kalau kita melakukan hitungan dengan menggunakan cara manual. Tetapi di dalam menggunakan form for window yang kita masukkan adalah data yang dalam bentuk model linear programming. Nah, untuk pertama kali ini kita akan menggunakan dua fungsi kendalanya ya supaya kita akan mendapatkan bagaimana memaksimumkan dari bisnis ini. Nah, dengan menggunakan dua kendala yang kita masukkan seperti ini adalah untuk X1-nya untuk uh, untuk maksimasinya ya. Ini 4.000, sini 5.000 ya. Sehingga ini persamaan dari maksimasinya. Kemudian constraint-nya di sini 0,2, sini 0,15, lebih kecil dari 8,5. Ini persamaan constraint yang pertama. Kemudian persamaan constraint yang kedua. Nah, kemudian setelah ini kita run, kita solve ya di dalam form for window, maka hasilnya sebagai berikut. Maka ini didapatkan X1-nya sama dengan 0, artinya tidak diproduksi. X2-nya sebanyak 56, artinya diproduksi. Sehingga keuntungan maksimumnya adalah 280.000. Ya, dalam hal ini tentunya si toko Maesa ini, masih Kick and Bakery ini dia mengharapkan bisa menjual bolu pisang dan bolen pisangnya dengan dua-duanya ada produknya. Tapi dalam hasil hasil dari linear programming ini didapatkan hasilnya adalah di sini X1-nya 0 ya. Jadi dia hanya menjual bolen pisang saja ya. Ini bisa dapat dimengerti karena di sini keuntungan bolen pisang itu lebih besar dari atau sebanyak 5.000 ya per unitnya. Nah, oleh karena itu karena dia ingin menjual, ingin ada yang terjual dari bolu pisangnya, maka dimasukkan fungsinya constraint yang ketiga. Nah, untuk fungsi yang constraint ketiga itu adalah caranya dengan mencoba di situ bolu pisang itu sebanyak 5. Banyak 5 sehingga di sini kalau di banyak 5 maka persamaannya jadi kembali lagi ke persamaan yang di sini X1 lebih kecil daripada 5 ya. Kemudian di sini atau di dalam persamaan simpleknya adalah seperti ini ya. Maka ini kita masukkan di sini adalah 5. Kemudian di sini tanda lebih besar ya, bisa juga ini kita rubah jadi tanda lebih kecil sama saja ya. Artinya harus lebih besar daripada 5. Ya, kalau kita masukkan lebih besar daripada 5, kalau ini kita run, maka ini akan dihasilkan X1-nya sebanyak 5, jadi bolu pisangnya dijual sebanyak 5, bolen pisangnya sebanyak 50, sehingga keuntungannya adalah 270.000. Akan tetapinya dalam hal ini karena di sini ditentukan bolu pisangnya harus lebih besar daripada 5, di sini kelihatannya dualnya itu negatif. Ya, dualnya negatif. Nah, kemudian untuk itu maka dilakukan pengujian atau penghitungan ulang sebagai berikut dengan memasukkan di sini untuk bolu pisangnya di sini lebih kecil sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 5, artinya maksimum itu 5. Jadi ya, kemudian permintaan bolen pisang adalah maksimumnya adalah 50 ya. Nah, kalau ini kita run maka ini akan dihasilkan bolen pisangnya adalah 5, kemudian bolen pisangnya 50, kemudian keuntungannya adalah 270.000. Nah, di sini dualnya adalah 2.000 dan 200 ya. Nah, artinya di sini dualnya positif, artinya kalau dualnya positif berarti di sini kemungkinan kalau dia bertambah modalnya, maka keuntungannya juga akan bertambah. Artinya untuk memproduksi bolu pisangnya juga akan bertambah, untuk memproduksi bolen pisangnya juga akan bertambah. Nah, itulah kemudahannya kalau kita menggunakan program. Kita bisa melakukan simulasi ya berapa banyak X1 atau bolu pisang yang harus diproduksi dan bolen pisang harus diproduksi. Nah, ini bisa kita coba-coba di sini. Kalau misalkan ini 10 berapa hasilnya, kemudian bagaimana yang terakhirnya. Nah, nanti akan tercapai maksimumnya adalah seperti ini. Bolu pisangnya adalah 5, kemudian bolen pisang adalah 50.
Nah, kalau kita dapatkan gambar grafiknya adalah seperti ini, karena dia lebih kecil dari 5, ini X1-nya, kemudian lebih kecil dari 50, maka ke bawah. Kemudian ini adalah grafik yang grafik yang salah satu persamaannya X1, kemudian grafik yang kedua, konsen yang satu dan konsen yang kedua ya. Nah, kemudian dari konsen satu, konsen 2 dan konsen 3 dan 4 maka terdapatlah titik potong di sini dan sini adalah titik maksimumnya, yaitu pada waktu X1 50, X1 5, kemudian X2 50, kemudian keuntungannya adalah 270.000. Jadi itu sudah paling maksimum. Dan kalau kita masuk di apa masuk di form for window-nya, kalau kita gerakan kursornya di sepanjang sepanjang kurva yang ini, maka kita bisa melihat mana yang paling maksimum. Ternyata yang paling maksimum adalah di titik ini ya. Nah, itu caranya dengan menggunakan form for window kita bisa memaksimumkan produksi eh, dari dua buah produk. Dalam hal ini adalah bulu pisang dan molen pisang. Sehingga kesimpulannya adalah bolu pisang itu sebanyak 5, kemudian molen pisang adalah 50, kemudian ini 200, keuntungannya adalah 270.000. Nah, dari hasil penelitian ini apa yang kita dapat simpulkan, bahwasanya kalau misalkan eh, pemodal atau modal dari usaha itu ditambah, artinya bahan bakunya ditambah, ya kita balik ke persamaannya di sini, ya. Jadi kalau kalau bahan bakunya ditambah di sini, ya jadi ini kan kapasitas ini kan tergantung dari modal. Jadi kalau bahan bakunya ditambah, maka tentunya akan banyak juga akan diproduksi berapa buah pisang dan molen pisang. Nah, tanpa kita membatasi dengan permintaan. Permintaan ini bisa kita dapatkan dari setelah kita uji coba di lapangan, nah, berapa yang bisa laku, kemudian ada dari grafiknya, kemudian kita estimasikan ya dengan menggunakan forecasting, maka kita bisa tentukan berapa banyak buah pisang dan berapa banyak bulan pisangnya. Nah, ini dapat dari data, mungkin dari data harian, ya, data harian selama sebulan, kemudian kita bisa tentukan pendekatan untuk berapa banyak bulu pisang dan bulan pisangnya. Nah, kemudian untuk kapasitas ini tentunya sangat tergantung dari modal yang dipunyai oleh si pengusaha tadi ya. Semakin besar modal usahanya dan juga semakin besar permintaannya, maka akan tercapai juga berapa maksimum dari produksi dari dua buah produksi X1 dan X2 ya. Jadi itulah penggunaan dari penelitian ini bisa di-extend atau bisa diperpanjang atau bisa diperluas dengan uh, menggunakan dengan menggunakan keterbatasan daripada modal. Nah, untuk keterbatasan dari modal ini tergantung dari harga tepung terigu dan harga pisangnya ya. Jadi modal berapa, kemudian nanti di sisa akan kita uji cobakan berapa banyak tepung yang bisa dibeli, kemudian maksimumnya, kemudian berapa pisang yang banyak dibeli semaksimum mungkin, yang mana akan tergantung juga dari banyaknya permintaannya. Jadi data ini akan berubah, data permintaan akan berubah apabila mana kapasitas atau modal dari pengusaha tersebut berubah ya, sehingga dengan menggunakan linear programming pengusaha tersebut bisa memaksimumkan dari usahanya semaksimum mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian penjelasan dari penelitian ini, semoga bisa memberikan manfaat dan dapat dikembangkan selanjutnya.